Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam kita, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mengikuti kajian rutin, kajian bahasa Arab. Awas, kajian bahasa Arabnya di sini bukan kajian ngomong bahasa Arab, karena dalam bahasa itu, setiap bahasa itu ada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Ada 4 keterampilan berbahasa itu. Ada membaca, ada mendengar dulu ya, mendengar. Ya, mendengar, kemudian apa? Berbicara, kemudian membaca dan menulis. Jadi sekali lagi kita samakan istilah-istilahnya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Keterampilan apa? Mendengar itu berarti makharatul istimah atau al-istimah. Al-istimah itu artinya adalah mendengar. Yang kedua adalah kalam, artinya berbicara. Yang ketiga adalah qiraah, artinya membaca. Dan yang keempat adalah kitabah, artinya menulis. Kita ini, pembelajaran bahasa Arab kita ini adalah di qiraahnya nih, bukan di omongannya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Wajib Nena, Pak Budi belajar bahasa Arab berapa tahun kok nggak bisa ngomong? Nah, ya kita bukan ngomong. Kita adalah untuk mempertajam keterampilan apa? Membaca, bukan berbicara. Ya, ya, bukan keterampilan apa? Membaca. Bukan keterampilan berbicara, tapi membaca. Jadi kalau ada yang nanya, kok nggak bisa ngomongnya? Oh, kita membaca. Ya, membacanya juga ini adalah membaca, memahami artinya, karena jelas kalau membaca itu adalah fahmul makruh, memahami isi bacaan. Tapi selain memahami isi bacaan, kita diupayakan mengetahui, ya, kalimatnya tahu, tarkibnya tahu, jumlahnya tahu, kalimat isimnya tahu, kalimat fi'ilnya tahu, kalimat hurufnya tahu, gitu. Ya ini, alhamdulillah lah, insya Allah kita ini hanya bertemu seminggu sekali ya. Bertemu seminggu sekali itu sebanyak 1 jam. Jadi kalau ada sebulan kita belajar, jangan berpikir sudah lama ini, sudah sebulan, berarti hanya baru 4 jam. 4 jam. Jadi Pak Budi itu kalau sekarang bisa begini, jangan kesal, jangan saya udah sebulan 4 jam. 4 jam sudah luar biasa, 4 jam luar biasa. Jangan kemudian saya sudah 1 tahun nih. 1 tahunnya teh berapa bulan? 12, berarti hanya 12 jam. Berarti 12 jam itu udah sehari belum? Belum, udah sehari semalam Tuhan berapa? 24 jam. Jadi kita ini hanya 12 jam sudah lancar baca, kan subhanallah gitu. Karena kita terkadang itu juga ada mustatirnya ya, Pak Jidangannya. Ada Ustaz. Hah? Ada banyak mustatirnya kita, banyak mustatirnya. Mustatir itu apa? Tidak nampaknya. Kita kadang banyak tidak nampaknya dengan kesibukannya tuh, subhanallah. Pak Budi kemarin ditunggu kan di Aceh itu, tiba-tiba nggak ada, karena ada tamu tiba-tiba. Rasanya tuh udah bawa kitab, sudah apa mau diserahkan. Tapi kan nggak apa-apa. Intinya tetap kita istiqomah, tetap kita sabar. Dan doakan, saya juga mudah-mudahan sabar terus gitu menyampaikan informasi keilmuan bahasa Arab ini. Oke ya, kita masih praktek nih, Kemarin kita praktek kan, tetap aja praktek Maya. Lagi-lagi saya ulangi lagi supaya menjadi motivasi buat kita semua.
bahwa teks kita adalah teks bahasa Arab, merupakan kumpulan huruf-huruf apa? Hijaiyah yang digabungkan menjadi apa? Kalimat. Kalimat dengan kalimat digabungkan bisa mencapai apa? Jumlah atau hanya mencapai apa? Tarkib. Ya. Semuanya hanya begitu saja. Ya, Pak Sigit ya, hanya begitu saja. Pak Sigit juga mustatirnya kan lama. Berarti di sini. Ya. Awas kita, materi membaca ini dengan landasan gramatikal itu jangan terjebak hanya pinter gramatikal. Metode Alma juga bisa nanti terjebak gramatikal kalau hanya memahami kalimat itu apa, isim itu apa, kemudian terus hanya itu tanpa implementasi dalam bacaan. Metode Alma itu adalah implementasi dalam bacaan, bukan membiarkan kita apa? Bukan membiarkan memahami terus saja gramatikalnya, bukan. Makanya saya katakan bahwa ini metode Alma ini adalah metode yang implementatif. Mudah-mudahan ya kita terus istiqomah. Oke. Sebelumnya ya, kita baca bareng dulu nih. Sudah ada kan Al-Faidul Hayahnya? Sudah dibuka semua? Mas Yogi hadir, kelihatannya hadir Mas Yogi? Ya. Ya. Al-Faidul Hayahnya. Ada semua nggak? Ada. Al-Faidul Hayah. Oke ya. Sekarang Ad-Darsul Awwalu bareng. Ad-Darsul Awwalu. Al-kalimatu fil lughatil arabiyyati. Al-kalimatu fil lughatil arabiyyati. Al-kalimatu fil lughatil arabiyyati. Fil madrasati. Zahaba Ahmadu ma'a asdiqaihi ilal madrasati. Huwa yata'allamul arabiyyata hissatan wahidatan fil usbu'i. Huwal ana yadrusu fil faslil awwali. Ahmadu yajlisu alal maq'adi. Ma'a hilmi bijanibi husni. Husni tilmidun mujtahidun. Ini semua merupakan kumpulan huruf apa? Hijaiyah yang telah digabungkan menjadi apa? Kalimat. Dan kalimatnya sudah digabung menjadi apa? Jumlah atau apa? Tarkib. Semuanya teks bahasa Arab adalah seperti itu. Nah, kemarin kita sudah pada fil faslil awwali ya. Iya. Ya sampai sana kan? Ahmadu. Iya, sampai huwa al-ana yadrusu fil faslil awwali kan minggu kemarin sampai sana. Iya. Oke, sekarang Ahmadu yajlisu. Ahmadu yajlisu. Yajlisu kalimat bukan. Kalimat. Kenapa disebut kalimat? Gabungan huruf hijaiyah kalimat. Artinya apa? Duduk. Duduk. Kalimat apa? Fi'il. Kalimat fi'il. Awas, duduk. Yajlisu artinya apa? Duduk. Tapi Pak Budi jangan disakali, jangan diterjemahkan di buku ya. Yajlisu apa artinya? Duduk. Oke. Ala apa artinya? Di atas. Al-maq'adi. Al-maq'adi artinya adalah bangku. Meja bukan? Bukan. Kalau meja maktab ini meja. Iya. Dulu atau sekarang kalau ada di warung kopi itu ada yang bangku panjang. Iya. Nah, itu maq'ad namanya. Oh itu. Ya, itu namanya apa? Maq'ad. Meja mah panjang. Ini mah. Iya. Kalau di warung kopi kita duduk, Iya. kursinya panjang enggak? Panjang. Kursinya panjang enggak? Nah, kursi yang panjang itu disebut apa? Bangku. Bukan duduk di mejanya, duduk di apanya? Di bangku. Di bangku. Rata-rata itu kursi yang panjang disebut dengan apa? Bangku, bukan disebut kursi. Nah, bahasa Arabnya adalah maq'ad. Maq'adun. Nah, sekarang di sini ada alanya menjadi alal maq'adi. Tidak boleh lagi alal maq'adu atau alal maq'ada kan begitu rumusnya. Tapi perlu saya jelaskan kenapa secara sistematis saya ingin memberitahukannya karena kita belum ke i'rab, Pak Budi belum gitu.
Jadi alal maq'adi berapa kalimat? Tarkib atau jumlah? Tarkib apa? Jari. Kan udah pinter, udah gini aja, nggak usah lagi dibahas tarkib jari itu apa ini nggak usah. Nggak usah. Kita ingin melestarikan membaca kitab turos dengan mudah, maksudnya jangan terlalu kita ribet dengan masalah gramatikalnya. Dengan seperti itu cukup tuh modalnya. Jadi alal maq'adi tarkib bukan? Tarkib apa? Jari. Di dalam jari ada apa? Jari. Mana jarnya? Ala. Mana majrurnya? Al maq'adi. Al maq'adi apa artinya? Bangku. Kita harus tahu. Ma'a itu sudah ada di atas. Zahaba Ahmadu ma'a. Ma'a itu kalimat bukan? Kalimat apa? Huruf. Hurufnya huruf dorob. Sekarang apa artinya ma'a? Bersama. Apalagi? Dengan. Beserta. Macam-macam. Ya itu bisa dengan, bisa bersama, bisa beserta. Itu. Kemudian Hilmi nama orang. Hilmi nama orang. Ya, atau kalau Helmi itu berarti ada haknya, ada ya-nya. Helmi, Hilmi. Oke, sekarang bijanibi. Bi itu kalimat. Bi apa artinya? Dengan. Janiba, asalnya janiba. Janiba itu di samping, di dekat, Sebelah. Ustaz. di sebelah. Jadi bijanibi di sebelah. Bi-nya nggak usah diterjemahkan lagi. Nggak usah dengan dekat, nggak usah. Dengan di sebelah, nggak usah. Jadi terkadang nanti ada kalimat-kalimat yang dia wujud kalimatnya ada, tapi nggak mesti harus diterjemahkan semuanya. Dalam arti menerjemahkan begitu. Oke. Jadi bijanibi itu dekat, di samping. Husni nama orang. Jadi Ahmad duduk di atas bangku bersama siapa? Hilmi dekat Di sebelah. atau di sebelah Husni. Oke. Dan Berarti tengah-tengah bukan? Jadi itu yang Ahmad ya. Pak? Iya. enggak begini. Ya, gambarnya begini Pak Dio. Ini gambarannya adalah di sekolah. Cuman di sekolahnya itu sekolah jadul. Dulu zaman dulu tuh bangku dengan mejanya tuh merangkap. Iya. Ada. Ada. Yang gotongnya teh berat karena bangkunya dengan mejanya apa? Jadi Jadi satu. satu. Jatuh. Ngalami itu enggak? Kayak lo Ngalami. dia. Enggak, Pak. Ngalami enggak itu? Ya. Kalau Pak Haji Nawa enggak ngalami kayaknya. Ngalami enggak Pak Dio? Enggak ya, Pak Haji Nawa? Ngalami. Ngalami. Saya juga ngalami itu yang dulu ini tuh. Apalagi kalau jati luar biasa beratnya. Membuat gotong. Nah, satu bangku itu hanya cukup berapa orang? Dua. Jadi karena yang di tengah. Janim itu di samping. Berdampingan lah gitu. Jadi itu nih gambarannya. Jadi film madrasati di sini, di sekolah di sini lagi menceritakan keadaan di sekolah, tapi di sini menceritakan siapa? Si Ahmad. Di Ahmad itu duduk di mana? Di sebelah. Oh, karena ada 3 orang Pak Jiyong ya? Iya, jelasan dulu tuh Pak Haji ya sebenarnya saya. Ahmad. Iya. Hilmi dan Musni. Oke. Ahmad, ya iya ini luar biasa. Nah ini belajar tuh. Jadi kan paham nih belajar begini jadi paham. Artinya ketika kita menerjemahkan Al-Quran juga akan paham seperti ini. Terima kasih Pak Jiyong. Ini karena di sini ada Ahmad. Ahmad duduk ya di atas bangku beserta siapa? Hilmi di samping. Berarti di mana? Di tengah. Benar Pak Jiyong. Benar. Ya, benar di tengah. Berarti 3 nih kayaknya. Satu ini tuh untuk 3 orang ya. Oke ya. Luar biasa. Bisa juga gini Ustaz. Ahmad sama Hilmi sama Pakku di sebelahnya ada Sebelahnya lagi ada. duduklah Husni di situ. Iya. Itu makanya. Nah, Ya kan dulu kan bangkunya dua-dua. itulah Iya. apa? Di dalam fikih itu suka ada perbedaan pemahaman. Karena ini juga segini aja udah multitafsir. Jam Pak Iyong mengatakan begitu nggak bisa disalahkan.
Mas Rifa mengatakan begitu nggak bisa disalahkan. Atau satu kamu satu satu. Ya, karena ini kasusnya bangku zaman dulu. Kalau bangkunya 3 kan gitu. Enggak, bangkunya kasusnya zaman dulu. Jadi bisa saja kalau Mas Rifa itu di sini 2 orang, di sini 2 orang, tapi di sini siapa? Husni di sini, Hilmi di sini Ahmad. Di bangku yang terpisah adalah Husni. Kan bisa jadi begitu. Iya. Fikih itu begitu gambarannya. Fikih itu begitu. Pantesan kita gini aja ya. Ya iya, makanya fikih itu suka terjadi apa? Perbedaan seperti tahiyat, kemudian apa? Menggerakkan jari. Dengan hanya gini. Ada hadis 2 sama-sama sahih. Yang satu mengatakan hadis itu bahwa ada sahabat melihat Rasulullah Iya. ketika tahiyat itu menggerakkan telunjuknya. Itu hadis yang satu. Ada hadis yang lain, para sahabat melihat Rasulullah ketika tahiyat tidak menggerakkan apa? Telunjuknya. Dia hanya lurus aja begini beliau itu. Nah, kedua ini maka kemudian menjadi apa? Berbeda. Ini kan kenapa? Karena kemudian ini diistinbat oleh para ulama. Kata para ulama, kalau lagi mau tahiyat itu maka dikepalkan apanya? Jari-jari. Binsir, wusto, kelingking, jari apa? Jari Manis, manis. jari tengah ditutup dengan apa? Jempol. Al-ibham dengan jempol. Illa as-sababah kecuali Nunjuk. telunjuk. Kecuali telunjuk tuh, ini multi tafsir enggak? Iya. Apakah kalau hanya gini sudah termasuk digenggam dan ininya tidak genggam? Kalau gini. Tapi Pak Ustaz, ada yang begini juga menjelaskan begini. Wah, iya intinya mau gini mau apa kan ini ditekuk. Iya. Awas ya, ini ditekuk ya. Paham nggak? Ditekuk. Ila asababah kecuali apa? Telunjuk. Ditekuk nggak? Telunjuk dikeluarkan nggak? Kalau gini, telunjuk dikeluarkan nggak? Enggak. Dikeluarkan. Tapi enggak. Enggak tegak. Iya, tapi kan dikeluarkan. Keluarkan. Kan tidak ada di dalam pendapatnya itu ini ditekuk, ini sudah dijulurkan tidak. Kecuali Iya. ketika kecuali berarti ada yang begini sudah masuk nggak? Masuk. Iya, ada yang langsung begini sudah masuk nggak? Masuk. Masuk. Jangan diributkan. Sama dengan Tidak. beda bibit. Akan multitafsir. Kemudian kata para ulama, ketika ini yang sudah begini ataupun yang begini, ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah digerakkan. Kata para ulama, untuk apa? Untuk tauhid Lebih. bil qauli wal amali. Untuk mengutarakan keesaan Allah dengan ucapan dan Dengan perbuatan. Ucapannya asyhadu alla ilaha illallah, perbuatannya Telunjuk kalau ditegakkan. berarti menggerakkan nggak? Iya. Berarti Rasulullah menggerakkan, cuman satu kali. Jangan-jangan hadis yang pertama itu ketika melihat itu saja, kan gitu. Oh, digerakkan. Kenapa? Yang hadis yang kedua jangan-jangan ketika tidak lagi mengucapkan itu. Bisa dipahami nggak? Maka kemudian muncul perbedaan apa? Pendapat di sana. Persis fikih itu seperti begini. Seperti tadi saya belum baca ini, saya menyangkal ke Pak Jiyong kan, nggak bisa Pak Jiyong. Di tengah dari mana? Ketika dibaca lagi ada Ahmad. Oh, ketika Ahmad itu diurut ininya, oh berarti Ahmad duduk bersama siapa? Hilmi. Oh berarti di sini. Tapi bisa saja kata Mas Rivo, ini bangkunya hanya 2-2, sedangkan Ahmad itu dengan Hilmi. Oh di bangku berikutnya ada siapa? Husni dan Ahmad di samping ini. Aduh, luar biasa. Nah fikih itu gambarannya begitu, bisa dipahami nggak? Dengan kajian begini mudah-mudahan menjadi khasanah pemahaman kita. Nanti kita mana yang diyakini ibadah itu. Ya mana saja silakan. Kita nggak usah fanatik yang mana. Oke, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Itu apa? Materi-materi yang kayak selingan atau guyonan saja, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Itu masih oke ya? Mana seru gitu ya. Kemudian di sini ada Husni tilmidun.
Husni tilmidun mujtahidun. Nah, mujtahidun, tilmidun apa artinya tilmidun? Murid. Mujtahidun rajin, sungguh-sungguh, giat. Husni adalah murid yang rajin. Oke, sekarang kita tes dulu satu, tes aja. Husni tilmidun mujtahidun. Nah, kan ini ngetes ini teh. Tes kita tidak akan ada jauh-jauh dengan yang kemarin. Husni tilmidun mujtahidun berapa kalimat? Tiga. Satu, husni. Dua, Tilmidun. tiga. Mujtahidun. Oke. Mujtahidun. Sekarang yang tiga kalimat ini, tapi kalau ditanya teh santai baik, gitu. Santai baik, jangan takut. Kata apa? Kata Pak Sigit, Ustaz, takut deh kalau Ustaz tuh nanya tuh kayak interogasi dari polisi. Jadi stres ya. Jadi, saya itu nanya itu saking semangatnya, kalau yang bisa tuh nanya tuh tambah jeder gitu. Kalau yang sudah bisa tuh diberondong aja gitu. Seneng juga gitu saya nanyanya tuh gitu. Tapi bagi sebagian orang malah merasa takut. Mas Yogi takut, jadi pantesan mustatir terus. Gitu. Karena takut. Mas Yogi kayak saya tuh. Oke. Bisa juga nggak takut. Memang dia biasa. Nah, kalau apa mah ya biasa aja juga ke Abah santai baik. Abahnya nah, Abah masa pundungnya mau ketua kelas masa pundung. Kalau ketua kelas pundung terus mau siapa lagi yang ini? Oke, sekarang Husni tilmidun mujtahidun berapa kalimat? Tiga. Ada nggak kalimat fiilnya? Tidak ada. Semuanya kalimat apa? Isim. Ada kalimat hurufnya nggak? Oke, sekarang kita mulai belajar merenungkan arti. Karena dengan merenungkan arti berarti kita belajar bahasa itu sudah dengan rasa. Menerjemahkan Al-Quran itu dengan rasa. Maksud rasa begini. Apakah dari ketiga kalimat ini mencapai jumlah atau hanya target? Mencapai jumlah. Mencapai jumlah. Husni. Mencapai jumlah. Karena ada Mencapai. kalimat adalah. Pak Budi juga udah langsung mencapai jumlah. Oke. Saya karena Pak Budi yang paling keras suaranya, saya tanya Pak Budi. Ya. Gitu Pak Budi. Jadi kalau dengan saya mah jangan keras-keras. Kalau yang keras ditanya. Oke. Pak Budi, pemahamannya seperti apa? Sehingga ini dikatakan yang tiga kalimat itu mencapai jumlah. Kan mencapai jumlah mau ada unsur. Iya. Ya, kenapa itu? Ini kalimat ini Bukan kalimat. Ya. Ya, jumlah ini. Memenuhi jumlah Karena mengandung kalimat isim. Diawali dengan kalimat isim. Gitu. kurang tepat. Wajibnya Karena ada unsur diterangkan dan menerangkan. Nah, karena ada unsur diterangkan dan menerangkan. Saya melihat mana yang diterangkannya Bu Hajinana? Husni. Oh, Bu Hajinana ada, jangan dikasih buat orang. Husni. Husni. Yang menerangkannya? Yang menerangkan bahwa dia murid yang rajin. Ya itu kan. Oh, Hitungan sini. Ya. mujtahidun. Oke, sekarang Bu Hajinana. Nah, kalau bisa, pertanyaan itu berlanjut. Ustaznya Makanya kalau dengan saya pura-pura tidak bisa harusnya. Oke, sekarang diterangkan itu bahasa Arabnya apa? Mubtada. Menerangkan itu apa? Jadi ini mana mubtadanya Bu Hajinana? Husni. Khobarnya mana? Tilmidun mujtahidun. Ulangi. Tilmidun mujtahidun. Oke, sekarang santai Bu Hajinana. Santai. Bener nggak ini? Ya, Bener. benar. Kalau udah saya nggak ulang, udah. Santai mau saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Kalau masih benar saya lanjutkan. Kalau salah baru saya lempar. Gitu. Ya, sekarang. Berarti ini kalau ada mubtada dan khobar berarti jumlah apa? Ismi Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? yang diawali dengan kalimat isim. Jumlah yang diawali Diawali dengan dengan kalimat isim. Oke. Berarti ini diawali kalimat isim enggak? Iya. Mana? Husni. Kalau ada unsur diterangkan menerangkan itu Wahjinena, biasanya kalau disisipi kata adalah ketika diterjemahkan pantas. Ini Sangat. pantas enggak? Sangat. Oke, jadi gimana? Husni adalah murid yang rajin. Oke. Berarti khobarnya mana? Khobarnya tilmidun mujtahidun. Oke. Berapa kalimat? 2.
tarkib jumlah khobarnya. Jumlah ya Ustaz. Nyerah berarti selesai nih, saya akan lempar. Enggak boleh. Ya, sekarang Bisa berbeda. ya bukan nanti dengarkan dari yang lain. Karena kalau dikenakan Unena nanti yang lainnya. Ya, sekarang ke Pak Sigit. Baca sekali lagi Pak Sigit. Ini kita ngetes aja. Wah, ulangi. Santai, ini santai. Nah, ini jangan merasa diinterogasi, santai. Husni, oke. Husni tilmidun mujtahidun. Ulangi. Oke, sekarang sudah dengar tadi kan ini mubtada dan khabar. Berarti pada jumlah apa? Pak Sigit? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang adalah oleh isim dan mengandung diterangkan dan menerangkan. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Mubtadanya mana? Husni. Khobarnya mana? Mustahidun, tilmidun mustahidun. Oke. Khobarnya berapa kalimat? 2. Berupa apa itu? Tarkib. Tarkib apa? Wasfi. Tarkib. Tarkib apa? Dalam tarkib wasfi ada apa? Sifat mausuf. Sifatnya mana? Sifatnya mustahidun. Mausufnya mana? Tilmidun. Mausuf itu apa? Yang disifati. Oke. Beneran ya? Iya benar Ustaz. Intinya kita pada hari ini ingin membahas tentang kedudukan. Benar. Nah ini bagi saya ini merupakan sebuah kebanggaan. Di usia lagi-lagi saya ngomongnya usia, jangan tersinggung ya. Karena kan di sini ada yang udah 80 tahun, ada yang 70, ada yang 50, ada yang 60 gitu. Jadi kalau saya terlalu ngomong usia jangan tersinggung. Kenapa? Ini kebanggaan. Ada usia-usia semacam kita ini masih semangat untuk apa? Belajar. Tapi saya nggak menyebutkan Pak Haji Daman 80, enggak. Karena ini ditonton oleh banyak. Gitu. Pak Haji Elon apa Elon? Ada apa Elon? Oh ada ya. Saya ada ya. Ya, sekarang kita setelah kemarin ya, lagi-lagi kita implementasi langsung. Kemarin kita sudah kalimat, kemudian apa? Tarkib, kemudian apa? Jumlah. Sekarang kita ingin, tadi mah hanya mereview aja yang kemarin. Yang lama kan udah. Ya. Sekarang kita ingin berbicara tentang kedudukan kalimat di dalam apa? Jumlah. Kedudukan. Lagi-lagi saya ingin memberikan kemudahan di sini, ya. Tidak ingin berbicara masalah amil. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena ini untuk konsumsi yang umum, bukan konsumsi yang dari pesantren atau dari madrasah. Kalau di pesantren pasti akan belajar tentang amil. Di madrasah mungkin akan belajar tentang amil. Tapi dalam metode Alma ini amil sudah tidak dibahas. Untuk apa? Untuk mempermudah saja. Karena disesuaikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Jiong. Kan tadi amil itu apa? Nanti kan begitu ya. Nanti dalam bahasa Indonesia, kalau apa huruf-huruf abjad digabungkan mempunyai arti disebut apa? Kata dengan kata digabungkan menjadi apa? Kalimat. Di dalam kalimat itu ada kedudukan kata enggak? Ada. Apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Sehingga ada rumus SP, ada rumus SPO, ada rumus SPK, ada rumus SPOK. Masih tanya bahasa Indonesia juga harus bisa. Karena apa? Metode Alma ini ingin menyelaraskan dengan bahasa kita saja supaya tidak rumit. Jadi kalau saya ngomong begini, saya makan nasi, ya, berarti saya makan nasi berapa kata? 3. Mencapai kalimat enggak? Karena bahasa Indonesia juga ada dua gabungan kata tidak mencapai kalimat, hanya perasa saja. Saya makan Frase. Gitu. Misalkan nasi jamblang. adalah makan nasi yang Enggak, nanti begini. Nanti pilih ya, bedakan. Nanti gini Pak Jana. Nah, kenapa saya harus menyamakan begini? benar tambah cerdas.
Iya, supaya kita pada pinter dan tidak rumit macam-macam. Jadi kalau saya makan nasi, saya kedudukannya apa? Subjek. Maka predikat nasi tidak ada disebut amil pengaruh ini, nggak ada. Maka saya pun dalam materi ini tidak akan membicarakan amil di dalam metode ALMA ini, tidak membicarakan amil. Memang lagi-lagi berarti kan tidak umum, nggak apa-apa. Menurut saya nggak dosa. Kenapa? Karena nanti kita akan bisa baca, endingnya akan sama bisa baca. Menurut saya nggak dosa, nggak membahas amil dalam metode ALMA. Langsung aja kepada apa? Kedudukan. Kedudukan apa? Kalimat. Di mana? Dalam jumlah. Kalau bahasa Indonesia, kedudukan kata dalam kalimat. Cuman bahasa Arab itu mempunyai keunikan dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Keunikannya apa? Dalam bahasa Arab itu, jumlah itu bisa diawali kalimat apa? Isim. Bisa diawali kalimat apa? Dalam bahasa yang lain tidak. Semuanya kalau bahasa yang lain diawali oleh kata benda. Bahasa Inggris juga kata benda. Bahasa Indonesia kata benda. Tadi saya makan nasi, tidak bisa makan saya nasi, nggak ketemu dalam bahasa kita. Dalam bahasa yang lain juga nggak ketemu. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa saya makan nasi, makan saya nasi, bisa. Dibolak-balik bisa. Bisa, itulah keunikannya. Wahadihi minal mazaya fi tadris al-lughah fi tadrisil lughatil arabiyyati. Ini adalah di antara apa? Keistimewaan, keunikan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab mah bisa diawali kalimat apa? Bisa diawali kalimat apa? Kenapa saya menggunakan DM diterangkan-menerangkan untuk yang diawali oleh kalimat apa? Isim. Tapi untuk diawali oleh kata kerja tetap berarti diawali oleh kalimat fiil, berarti unsurnya adalah fiil, fa'il, Maf'ul. oke. Jadi lagi-lagi adalah ada kedudukan kalimat dalam apa? Jumlah. Di Indonesia ada subjek. Subjek itu apa? Pelaku. Bahasa Arabnya apa? Fa'il. Gitu aja. Dalam bahasa Indonesia ada pelaku. Pelaku berarti bahasa Arabnya adalah fa'il. Nah, mulai kita ngomong ada fa'il. Ada predikat. Kalau predikatnya kata kerja, ya, berarti dalam bahasa Arabnya apa? Fi'il. Ada objek. Berarti bahasa Arabnya apa? Maf'ul. Awas. Objek adalah apa? Maf'ul. Pelaku atau subjek adalah apa? Fa'il. Predikat yang kata kerja adalah apa? Fi'il. Oke. Berarti di dalam jumlah ismiyah di dalamnya ada kedudukan apa? Ada korban. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah beda kan? Tadi ismiyah Ustaz ngomongnya. Oh, ya udah salah berarti. Iya. Ya, salah. Nah, ini manusia tuh suka terkena perasaan saya ismiyah jadi fi'liyah ismiyah ya? Iya. Benar nggak? Benar. Ismiyah Ustaz, Oh, ismiyah. jangan karena Mas ini Pak jangan. Tidak, Oh, tidak. tidak. Makanya jawabnya ada korban. Artinya begini. Ada murid ya sama guru begitu. Oh. artinya begini. Karena gurunya dianggap kawan. Ternyata kita ini Sahabat. tidak bisa mengklaim yang paling benar. Udah begitu, udah ada kelirunya hidup ternyata. Ada kelirunya perasaan benar. Nah, tadi di kalimat fi'liyah mengandung Yes, jangan kalimat. tiga fi'il, fa'il, Jangan kalimat fi'liyah. jumlah. Jumlah fi'liyah, awas ya. Pak Putri harus disiplin ini. Bukan kalimat fi'liyah tapi apa? Jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah. Jadi gini dulu Pak Putri, jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah itu Adalah. adalah kalimat Is. jumlah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali kalimat dengan kalimat fi'il.
Di dalamnya pasti ada kedudukan apa? Fi'il dan fa'il. Fa'il sama Fi'il. yes. Fi'il, fa'il, Maf'ul. maf'ul. Maf'ul itu adalah apa? Objek. Objek. Tapi nanti bagi kata kerja yang memerlukan apa? Objek. Karena kata kerja itu ada yang transitif, ada yang intransitif. Tapi santai Pak Budi nanti. Sekarang mah kita hanya ingin melihat kedudukannya saja dulu. Kedudukan dalam jumlah ya. Kedudukan dalam jumlah. Ingat Pak Budi, jumlahnya hanya ada berapa Pak Budi? Jumlah Bu Haji Nenah ingat jumlah hanya ada berapa? Ada dua ya. Dua. Satu jumlah apa? Ismiyah dan Dua jumlah fi'liyah. fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu adalah Yang Jumlah- diawali dengan yang kata mengandung Mengandung unsur diterangkan dan menerangkan. ya, berarti jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Oh, harus disiplin kata dengan kalimat. Isim Yang, yang menjelaskan itu enggak usah. Enggak usah. Jumlah ismiyah mah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah Diawali dengan kalimat jumlah yang diawali dengan dengan kalimat fi'il. Itu Pak. Hanya ada dua. Mau dalam apa? Teks bahasa Arab manapun jumlahnya hanya ada dua. Ya, ini kita ingin itu penjelasan itu sekarang. Jumlah hanya ada berapa? Jumlah apa? Ismiyah dan fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah ismiyah itu di dalamnya ada kedudukan apa? Mubtada dan khobar. Berarti mubtada kedudukan bukan? Kedudukan. Kedudukan apa? Kalimat, karena mubtada berupa apa? Kedudukan kalimat dalam jumlah. Dalam jumlah. Khobar kedudukan bukan? Kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan Kalimat di dalam jumlah. Oh, berarti dalam jumlah ismiyah ada berapa kedudukan? Ada dua. Satu, Mubtada dan dua. khobar. Harus ingat. Ya. Ya, bukan sudah lama. Enggak usah jadi Belum direct. dibaca gitu, karena kan dibaca-baca gitu. Jadi jumlah ismiyah, apa jumlah ismiyah tuh? Jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Di dalamnya ada berapa kedudukan? Ada dua. Satu, Mubtada, dua, khobar. khobar. Jadi ada dua kedudukan di dalamnya. Satu kedudukannya adalah apa? Mubtada. Dua adalah khobar. Ini sama dengan bahasa Indonesia aja yang tadi subjek, predikat, objek begitu. Sekarang jumlah yang kedua jumlah apa? Fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Nah, di dalamnya ada berapa kedudukan? Ada dua. Ada tiga. Satu. Fa'il, Eh. fi'il, fa'il, maf'ul. Oke. Nggak boleh kebalik tau Ustaz. Ulangi-ulangi. Ya nggak boleh ini dulu. Ini harus sistematis dulu. Ya. Jadi di dalamnya ada kedudukan apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Oke, ini yang utama, Berarti kalau ada yang utama, berarti nanti ada yang tidak utama. Ada yang istimewa nggak? Ini istimewa ini. Oke. Jadi sekarang sekali lagi kita ulangi. Jumlah itu hanya ada berapa? Dua. Jumlah apa? Ismiyah dan fi'liyah. Oke. Jumlah ismiyah adalah Jumlah yang diawali dengan kalimat isim. di dalamnya ada berapa kedudukan? Ada dua. Satu, Mubtada dan dua. khobar. Yang kedua jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Oke, di dalamnya ada berapa kedudukan? Ada tiga. Apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Tuh. 100. Iya, ini kalau udah pada pinter terus begitu. 100. Cuman kita harus terus praktek. Iya, Harus terus praktek. Setelah pinter ini mah praktek baca. Gitu. Makanya sengaja nih sudah diberikan kitab fikihnya Safinah. Di kamu belum punya di Ini sudah diberikan kitab tauhidnya apa? Tijan. Ini tebal bisa Ustaz sampai kapan ya? Nyampe enggak umur saya? Nyampe dah itu mau dipelajari. Sudah ada dalam keseharian kita, cuman itu adalah teori dalam bukunya. Ya. Jadi dari kedua jumlah yang kita ketahui sudah ada berapa kedudukan? 5. 5. Satu, mubtada, dua. Khobar. Dari jumlah apa? Jumlah ismiyah. 3, Fa'il, fi'il, 4, 5. Dari jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Oh, dari kedua jumlah ini
pengetahuan kita sekarang, nanti ada yang lainnya lagi, ada berapa kedudukan? 5 5 kedudukan. Makanya metode Alma ini ingin mempermudah. Iya. Dalam teks bahasa Arab itu, kalau kita lihat hanya kumpulan apa? Huruf hijaiyah. Digabung menjadi apa? Jumlah. Digabung Kalimat. menjadi kalimat. Kalimatnya ditinjau dari arti ada berapa? Ada 2. 3 apa? Isim, fiil. Dan huruf. 3 ya 3. Artinya mau kitab apapun tetap hanya ada berapa kalimat? 3. Hanya ada apa? Isim, hanya ada apa? Fiil, hanya ada apa? Huruf. Jadi kalau yang sudah memahami cara baca dan sebagainya, jangan mempertentangkan. Masa kulun disebut huruf? Saya hanya ingin mempermudah kepada orang-orang yang umum bahwa huruf itu adalah kalimat yang ketika diterjemahkan, terjemahnya tidak bisa dibayangkan bentuknya kayak apa, gitu saja. Kecuali kalau sudah digabungkan dengan apa? Kalimat yang lain, baru bisa dibayangkan artinya kayak apa gitu. Makanya saya suka mengatakan ma'a huruf, kullu huruf, ba'du huruf. Ya kan? Illa huruf. Kenapa? Karena ketika diterjemahkan misalkan ba'dun, ba'du artinya apa? Ba'do misalkan. Sebagian. Sebagian itu bisa susah, nggak bisa digambarkan bentuknya kayak apa. Kecuali misalkan ba'dul muslimina. Sebagian orang-orang sudah bisa dibayangkan nggak? Bisa. Sudah, itu mah ada kerumunan Iya. kelompok di sana. Paham nggak? Nah, Jadi misalkan kullu mukallafin. Setiap orang-orang mukallaf, bisa dibayangkan nggak? iya. Tapi kalau ngomong kullunya saja sudah belum bisa dibayangkan. Setiap itu bentuknya kayak apa? Bisa dipahami? Jadi kalau kata Pak Budiman memang ini tidak umum. Kenapa? Karena bagaimana kita berinovasi supaya bisa diterima dengan mudah gitu aja. Bisa dipahami ya? Oke, balik lagi ke sini. Kita praktekkan lagi dalam bacaan kita. Zahaba Ahmadu ma'a asdiqaihi ilal madrasati. Baca bareng. Berapa kalimat? 7. Oke. Ada berapa tarkib? Ada 2. Tarkib apa? Idofi sama tarkib apa? Jari. Mana idofinya? Ma'a asdiqaihi. Berapa kalimat? 3. 1 2 I 3 hi. Tarkib bukan? Tarkib apa? Dofi. Ma'anya? Dorob. Asdiqai mudofun. Kita lagi berbicara tarkib idofi, bukan lagi berbicara nilai isim ini, bukan gitu lagi. Tarkib idofi. Ma'anya adalah apa? Dorob, asdiqai, mudofun ilai. Juga dia sebagai apa lagi? Mudof lagi. Hi-nya mudof ilai. Tarkib jarinya mana? Ilal madrasati. Dalam tarkib jari ada apa? Dan. Oke. 7 kalimat ini mencapai jumlah nggak? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali kalimat dalam jumlah fi'liyah ada kedudukan apa saja? Fi'il dan oke, di sini ada fi'ilnya nggak? Ada fa'ilnya nggak? Mana fa'ilnya? Ahmad. Ada maf'ulnya nggak? Tidak ada. Karena tidak semua fi'il nanti akan memerlukan apa? Maf'ul. Nanti kita setelah ini pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Ya, yang lazim dan muta'addi ya. Oke, nanti. Berarti ini jumlah bukan? Jumlah apa? Fi'iliyah. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Ahmad. Jadi Ahmad kalimat bukan? Kalimat punya kedudukan nggak? Kedudukannya apa? Fa'il. Nanti dalam Al-Quran begitu. Mana ada yang punya kedudukannya apa? Ininya apa? Oke. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Huwa yata'allamul arabiyyata qissatan wahidatan fil usbu'i. Baca bareng. Huwa yata'allamul arabiyyata qissatan wahidatan
Ulangi lagi. Huwa yata'allamul arabiyyata hissatan wahidatan fil usbu'i. Oke, jumlah bukan. Jumlah apa? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Ada apa? Diawali dengan kalimat dalam jumlah ismiyah ada berapa kedudukan? Ada dua. Kedudukan apa saja? Ada dua. Jadi mubtadanya mana? Huwa. Khobarnya mana? Ya. Ya ta'allamu. Ininya Enggak usah pakai Arabia. nggak usah dipanjangin ya. Enggak usah. Jadi mubtadanya mana? Huwa. Khobarnya mana? Ya ta'allamu. Kita hanya melihat kedudukan, belum berbicara masalah i'rabnya. Karena nanti kedudukan ini akan berhubungan dengan apa? I'rab nanti pertemuan yang akan datang. Yang kelima. Ya. Jadi setelah ini sebelum ke fi'il yang lazim dan muta'addi nanti ke i'rab dulu. Karena kedudukan itu berbanding lurus dengan apa? I'rab. Jadi yang menentukan i'rab itu adalah apa? Kedudukan. Kedudukan apa? Kali di mana? Dalam jumlah. Jadi ini yang begini tuh hanya itu aja, hanya ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Masa kita bolak-balik belajar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah nggak selesai dalam 5 tahun gitu. 5 tahun yang berturut-turut maksudnya. Hari ibu mah 5 tahun jangan hitung 5 tahun, baru 2 hari 5 tahun. Ya kan kalau setahun aja ada 12 jam. Setahun ada 12 jam, karena kita hanya bertemu 1 jam. 2 tahun berarti 24 jam. 4 tahun berarti 2 hari 2 malam. Kalau 5 tahun kita belajar bertemu di sini tuh hanya belajar 2 hari 2 malam dengan setengah hari. Jadi 2 setengah hari. Apa udah 3 tahun? Iya, berarti hanya 3 hari. Baru 3 hari, bayangkan 3 hari. Baru bertemu 1 jam dan tidak pernah dibaca. Tapi bisa kan, ini luar biasa. Tapi nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca. Tapi luar biasa. Dan kita tidak nginep mondok di sini, tidak. Pulang aja, hanya sejam pulang lagi. Ya sudah aja bubar di bawah begini, di bawahnya Pak Budi udah selesai. Pak Haji Damannya gitu. Merasa bangga enggak? Kita ini kan bukan lulusan pesantren kecuali Julpi kan. Ya. Berarti dengan seperti ini, dengan jawaban tadi, dengan pemahaman, bisa bangga enggak? Ya sangat-sangat bangga, makanya bangganya saya terkadang kayak marah gitu. Bangganya saya terkadang kayak marah kalau itu benar terus baca. Kemarin sih anaknya sama ibu-ibu kok jawabnya keras tapi salah kabeh. Nanti Coba gurunya di mana? Pak Budi nggak ada. Nggak ada, adanya padanya. Itu mukhosis lagi. Eta ibu eta ayah teu nu gaeulis, teu nu geulis ya. Baru saya sekolah di pusat baru pusat begitu tuh. Sampai saya keder. Itu nu geulis kata saya nu geulis. Saking senengnya saya jadi nu geulis. Nu gaeulis. Coba dilihat di atas ada yang sama nggak kalimat itu? Di atas itu yang mana sih Ustaz? Di atas yang mana? Sini nih. Katanya Sampai saya datangi satu-satu. Ini ada nggak? Oh ada. Tuh bawahnya ada. Oh iya. Ari iya teh mau khosos lagi dibacanya teh. Sudah puasa, tapi alhamdulillah Pak Diong sehat saya. Biasanya kalau begitu saya langsung muter aja, saya udah bisa berdiri gitu. Tapi enggak, itu alhamdulillah. Sampai dari sana Pak Jenena, iya, saya masih nengok juga pekerjaan di mana? di sana. Di Pancalan. Di Pancalan. Panas dari sana tuh. Saya ke Pancalan. Lagi sehat, Pak Haji. Makanya sama ibu nggak dikerjain aja. Apalagi Terapi sehat. Itu ada alif lamnya enggak? Yang mana Cina Ustaz? Ini yang dibaca ibu teh. Murid lama, seangkatan sama Reni. Astagfirullah kata saya. Sampai saya ya ditambah begitu ibu-ibu kan semakin banyak ya. Ibu-ibunya ribut lagi ya. Ribut dari suara saya tuh. Tambah kenceng. Tambah kenceng dari ibu-ibunya tambah banyak tambah ribut. Subhanallah. Ya bangga tuh banyak. Saya sangat bangga.
Kemarin ditanya semuanya, Abah bisa, Pak Haji Yong bisa, Pak Haji Daman bisa, Pak Sigit mah udah jangan, Mas Yogi mah jangan ditanya Ya, lagi. udah lulus. Wah, ini udah lewat. Aku ini sudah lulus. Sudah lewat. Pak Budi mulai saya ini kan. Bukan era Saya ini. bangga. Makanya saya, cuman itulah karakter saya. Kalau semakin pinter, bukan semakin dilembutin saya tuh, nanya tuh. Semakin terus aja. Bukan semakin dilembutin. Kenapa? Karena saya bangga dengan bisanya, sehingga saya ingin terus. Ya, oke. Sekarang berarti ini dari buaya, ini kan sampai titik ya. Ada nggak titik-titiknya? Ini satu jumlah itu deh. Makin sekarang berarti buaya ta'alamul arabiyata jumlah bukan? Jumlah apa? Ismiyah. Dahaba Ahmadu ma'asdiqai ilal madrasah jumlah bukan? Jumlah apa? Fi'liyah. Sekarang huwa al-ana yadrusu fil faslil awali jumlah bukan? Jumlah apa? Jumlah ismiyah lagi. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Diawali kalimat ada berapa kedudukan? Dua apa? Mubtada dan mana mubtadanya? Mana khobarnya? Yadrusu bukan al-ana. Karena khobar itu ketika pakai adalah pantas. Jangan dia adalah sekarang kan nggak pantas. Jadi sekarang itu adalah keterangan saja, bisa disimpan dimanapun. Bisa dipahami? Oke. Jadi huwa al-ana yadrusu fil faslil awali jumlah bukan? Jumlah apa? Dalam jumlah ismiyah ada kedudukan apa? Mubtadanya mana? Khobarnya mana? Yadrusu. Sekarang Ahmadu yajlisu alal maq'adi ma'ahilni bijani bi husni. Jumlah bukan? Jumlah apa? Kenapa disebut jumlah ismiyah? Ya, mari kalimat isim. Berarti ada kedudukan apa? Mana mubtadanya? Ahmadu. Mana khobarnya? Yajlisu. Sekarang husni tilmidun mujtahidun. Jumlah bukan? Jumlah apa? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Ada awal kalimat isim. Berarti ada kedudukan apa? Mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Husni. Mana khobarnya? Tilmidun mujtahidun. Jadi maka keduanya harus disebut. Karena sifat. Sebagai tartib. Berarti ini dari satu paragraf ini ada berapa jumlah? Ada dua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima jumlah itu yang mendominasi jumlah apa? Jumlah ismiyah pilihannya ada berapa? Bayangkan bacaan hanya gini dan gini terus. Hanya gini dan gini terus. Dalam Al-Quran juga begitu. Cuman masalahnya, yang jadi masalah bagi kita adalah dalam kitab-kitab turos ya, atau kitab-kitab klasik seperti ini tidak ada titik dan koma. Bagaimana kita cara menentukan titik dan komanya? Dari pantasnya kalimat katanya. Pasnya di mana gitu. Dari mengerti. Sampai di mana nih batas kesempurnaan jumlah itu? Kan itu ya? Oke. Tapi lagi-lagi nanti batas kesempurnaan akan kita bahas pada minggu-minggu yang akan datang. Kita baru hanya mengenal berapa kedudukan dalam dua jumlah? 5. Kita lengkapi supaya lengkap. Lihat surat Al-Baqarah ayat 199 supaya lengkap. Oke. Nah itu kan summa afidu terus min haitsu afadhan nasi wastaghfiru Allah wastaghfirullah innallaha ghafurun rahimun. Lagi-lagi ini Pak Andi, Mas Riko mau menganalisis Al-Quran tetap dilihat dari berapa kalimatnya dulu. Jadi semuanya akan sama. Makanya di sini cuman kita persingkat saja di sini karena kita bukan ingin melihat yang dari awalnya. Tapi yang kita lihat adalah innallaha ghafurun rahimun. Apa?
Inna Ghafurun Rahimun. Oke, sekarang Innallaha Ghafurun Rahimun, ya. Bisa dimengerti enggak? Inna apa artinya? Sesungguhnya. Kalimat bukan. Kalimat apa? Kalimat huruf. Allah kalimat bukan. Kalimat apa? Isim. Ghafurun kalimat bukan. Kalimat apa? Isim. Rahimun kalimat bukan. Kalimat apa? Sekarang Ghafurun apa artinya? Maha pengampun. Rahimun. Oke, sekarang kita lihat Innallaha Ghafurun Rahimun. Ya, sekarang ada berapa kalimatnya? Ada 4. Itu buat muhajirin lah. Betapa bangganya saya menghitung kalimat sudah sangat luar biasa, sudah tidak aneh menghitung kalimat. Gitu. Sekarang buang innanya karena kita lagi berbicara tentang jumlah ismiyah. Buang innanya dulu. Allahu Ghafurun Rahimun. Diganti. Oke. Allahu Ghafurun Rahimun. Ada berapa kalimat? Ada 3. Jumlah bukan. Kenapa sampai jumlah? Gabungan jumlah. Ada unsur diterangkan dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha lagi Penyayang. penyayang. Berarti jumlah bukan itu. Jumlah apa? Ismiyah. Dalam jumlah ismiyah ada kedudukan apa? Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Ghafurun Rahimun. Khobar itu, bukan jadi sifat. Bisa jadi sifat kalau ini Allahul Ghafurur Rahimu, itu jadi sifat. Jadi Tidak itu aja. ya beda alif lam aja udah beda nanti. Sekarang karena dibuang alif lamnya di Allahu Ghafurun Rahimun. Jumlah bukan. Jumlah apa? Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali kalimat isim. Ada berapa kedudukan? 2. Apa? Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Ghafurun Rahimun. Subhanallah. Enak. Makanya ikut supaya santri ikut nih udah. Kan sekarang ke dalam jumlah ismiyah itu suka ada kalimat yang masuk, yaitu inna atau kana. Di sini berarti yang masuknya kalimat apa? Inna. Oke. Maka jumlah ismiyah yang tadinya kedudukannya apa? Mubtada dan apa? Khobar. Ketika ada inna, berubah yang tadinya mubtada menjadi isim inna dan khobarnya menjadi khobar inna. Dikasih inna Pak Haji. Oke. Ya, misalnya gini. Innallaha. Nah, saya ulang lagi. Innallaha Ghafurun Rahimun. Baca. Innallaha Ghafurun Rahimun. Mana isim innanya? Mana isim innanya? Allah. Jangan disebut lagi innallah. Kan sudah ada inna. Di depan innanya ada isim inna namanya. Jadi innallaha ghafurun rahimun. Mana isim innanya? Allah. Mana khobar innanya? Ghafurun rahimun. Jadi tambah we dalam jumlah ismiyah teh 1 mubtada, 2 khobar, 3 isim inna, 4 khobar inna. Jadi ada 4 nih. Oke. Kita percepat sedikit. Kita lihat surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Yang itu ya. Wahai Nabi, surat 33. Ayat 30 ayat 59 sekarang ya? 59.
Apa tuh? Ya ayuhan nabi. Wa kana Allahu ghafuran 39. rahimah. Ayat 59. 59 sudah tak aja. Jawab coba ayat yang mana awalnya? Yang ayatnya kaget berarti. Oh, Ada enggak? Allahu. Awalnya apa awalnya? Ya ya ayuhan nabi. Terus Kulli azwajika. kulli azwajika Jika wakanatika Terus? wasisa ilmu minina Terus? yusnina Terus? darahina min darahihinna terus zalika anna ayyuk rofna fala yukdaina terus wa kana Allahu wa kana Allahu ghafuran rahiman. Tadi mah innallaha ghafurun rahimun, ini mah wa kana Allahu ghafuran rahiman. Yang lihat itu. Buang kananya. Allahu ghafurun rahimun. Jumlah bukan. Jumlah apa? Kenapa disebut jumlah ismnya? Di dalamnya ada kedudukan apa? Mubtadanya mana? Khobarnya mana? Ghafurun rahimun. Pakai kana. Kanallahu ghafuran rahiman. Setelah ada kana maka menjadi ada isim kana, khobar kana. Berarti tambah 2. 4 tambah 2 jadi berapa? 1, 2, 3, isim inna, 4, khobar inna, 5, isim kana, 6, khobar kana. Ustaz begitu dikasih ininya ganti ya, Ya. ron ya. Ya, nanti itu i'rab. Misalnya kita nanti pada i'rab. Kita sekarang baru hanya berbicara apa? Isim Kedudukan kalimat dalam jumlah. jumlah. Jadi ingat, jumlah itu ada berapa? Jumlah apa? Ismiyah dan fi'il. Dan fi'il. Dari jumlah ismiyah awalnya berapa kedudukan? Apa? Setelah ada inna dan kana menjadi berapa? 6. Yaitu mubtada, khobar, isim. Khobar, inna, isim. Khobar, Karena ditambah dalam jumlah fi'liyah ada berapa kedudukan tadi? 3. Apa? 3. Jadi berapa? 9. Yaitu apa? Mubtada, khobar, isim inna, khobar inna, isim kana, Khobar karena fi'il fa'il maf'ul. Satu lagi, karena ada 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lagi-lagi kalau mau dianalisis tetap dihitung apanya? Jumlahnya. Dihitung apanya? Kalimat. Maknanya. Ini ada berapa kalimat dulu? Kalimat apa ya? Setelah dihitung kalimatnya ada tarkibnya enggak? Setelah dihitung tarkibnya sampai jumlah atau tidak? Ya, Ini iya. analisisnya. Setelah tahu jumlahnya ada kedudukannya ada enggak apa saja? Gitu. Nah sekarang Quri'a apa artinya? Dibaca. Ini saya tidak akan jelaskan, tapi nanti. Dibaca itu kalau dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Indonesia adalah pasif. Bahasa Arabnya adalah majhul. Nanti kita. Kalau bahasa Indonesia adalah pasif, bahasa Arabnya adalah Majhul. majhul berarti kesananya ada naibul fa'il. Saya tidak akan jelaskan, hanya ingin kedudukannya saja. Maka di sini quri'a dibaca, kalimat bukan. Kalimat fi'il atau isim? Fi'il. Fi'ilnya majhul atau maklum? Majhul. Berarti kedepannya ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah Al-Qur'an. Biasanya setelah ada fi'il ada apa? Nah ini bukan fa'il, tapi naibul fa'il, pengganti. Saya tidak akan jelaskan. Yang hanya ingin diambil dari ini adalah kedudukannya. Berarti ada naibul fa'il. Oke. Berarti dalam jumlah fi'liyah ditambah 1 kedudukannya. Fi'il, fa'il,
maf'ul naibul fa'il. Ulangi, fi'il fa'il maf'ul naibul fa'il. Saya tidak akan bahas secara keseluruhan, tapi dalam pertemuan sekarang ini hanya ingin mengetahui kedudukan apa? Kalimat di dalam jumlah. Setelah kita tahu ada kalimat, ada isim, ada fi'il, dikumpulkan menjadi ada tarkib, ada jumlah. Di dalam jumlah itu ada kedudukan apa? Kalimat. Oke. Jumlahnya ada berapa? 2. Jumlah apa? Dan jumlah apa? Jumlah ismiyah adalah apa? Yang diawali dengan Jumlah yang diawali dengan kalimat. Awalnya ada berapa kedudukan? 2. Apa? Mubtada khobar. Setelah ada inna dan kana menjadi berapa? Menjadi 6. 1 mubtada, 2 khobar, 3 isim inna, 4 inna. Jadi isim inna khobar Inna. 5 isim kana, 6 khobar kana. Dari jumlah apa? Dari ismiyah. Ada berapa? Ada 6. Jumlah fi'liyahnya ada berapa? 4. 1 2 3 4 naibul fa'il. Dari jumlah kedudukan dari 2 jumlah ini ada berapa? 10. Yaitu apa? Mubtada, khobar, isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana, fi'il fa'il maf'ul naibul fa'il. Oke, ini baru berbicara apanya? Kedudukan. Belum berbicara i'rab, karena kedudukan akan menentukan apa? I'rab. Sekali lagi, saya tidak membahas masalah amil. Terima kasih ya. Pertemuan untuk apa? Pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih ada di antara kita yang terus istiqomah untuk mempelajari bahasa Arab ini, terutama dalam analisis bacaan, dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya diterapkan pada Al-Qur'an dan hadis. Bukan hanya ini. Ini adalah sebagai loncatan saja untuk ke Al-Qur'an dan hadis. Karena di Al-Qur'an dan hadis sudah kompleks ya, ininya bahasanya. Di sini masih kita ngambil yang sederhana-sederhana. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan ya, ada yang tidak berkenan baik dari obrolan atau pendidikan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.